berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini adalah hari yang bersejarah, hari yang istimewa. Kita akan menyaksikan bersama penyerahan surat dukungan Partai Perindo kepada Bapak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2024 Provinsi Jawa Timur. Untuk itu yang terhormat mohon berkenan kepada Ketua Umum DPP Partai Perindo Bapak Hari Tanu Sudibyo berkenan memberikan secara simbolis surat dukungan kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kita berikan tepuk tangan kepada Ibu. Selanjutnya berkenan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ibu Edilata Sudibyo menyerahkan secara simbolis kepada bakal calon Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029 Bapak Emil Dardak. Baik, sudah diabadikan rekan-rekan media, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, terima kasih Bapak Hari, Ibu Angela, Ibu Khofifah dan juga Bapak Emil Dardak, silahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan bakal calon Gubernur Provinsi Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Ketua Umum DPP Perindo Bapak Hari Tanu Sudibyo dan juga Pak Sekjen Mas Ahmad Taufik. Yang kita hormati Waketum DPP Perindo Mbak Angela Tanu Sudibyo, seluruh jajaran DPP dan saya Partai Perindo semua yang saya hormati. Saya bersama Mas Emil Dardak PhD silaturahim ke kantor DPP Perindo dan kami menyampaikan terima kasih atas dukungan resmi secara tertulis yang kami terima dari Partai Perindo, langsung satu paket untuk Bacagub dan Cawagup Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Ini akan menjadi kekuatan yang bisa membangun sinergitas dari seluruh elemen-elemen strategis yang insya Allah akan bersama-sama berproses berjuang untuk kemenangan masyarakat Jawa Timur memilih pemimpinnya dan mudah-mudahan yang menang dan akan memimpin Jawa Timur kembali 2025 ya, karena 2024 itu proses pilkadanya 27 November, terkonfirmasi kemungkinan proses pelantikan pada awal 2025, jadi periodenya 2025-2030. Kami menyampaikan terima kasih dukungan Partai Perindo kami peroleh untuk periode pertama kami pada pilgub yang lalu, dan pada hari ini kembali kami mendapatkan dukungan dari Partai Perindo untuk kembali maju pada periode kedua masa jabatan kami pada posisi 2025-2030. Kami merasakan bahwa kekuatan dukungan ini merupakan sebuah kepercayaan
kepada kami bahwa 5 tahun lalu kami mendapatkan dukungan dan tahun ini kami kembali mendapatkan dukungan. Tentu harapan kami sinergitas ini akan menjadi bagian dari penguatan untuk membangun Jawa Timur pada 5 tahun yang akan datang. Jawa Timur adalah center of gravity. Oleh karena itu posisi Jawa Timur menjadi sangat strategis untuk menjadi epicentrum dari seluruh proses pembangunan di negeri ini. Maka bagi kami mendapatkan dukungan, mendapatkan kepercayaan untuk bisa maju kembali pada pilgub yang akan datang juga menjadi bagian yang sangat penting untuk menjaga proses penguatan dari center of gravity dari Provinsi Jawa Timur dalam konstelasi geostrategis dan geopolitik bagi proses pembangunan Indonesia ke depan. Kembali Pak Hari kami menyampaikan terima kasih dan Mbak Angela Tarusudibyo, terima kasih. Kami sempat melakukan diskusi sangat mendalam bagaimana kita berproses untuk membangun Indonesia ke depan lebih maju dan lebih hebat lagi. Pada seluruh jajaran DPP Partai Perindo, saya Partai Perindo, kami juga menyampaikan terima kasih. Mohon izin Pak Emil, saya minta untuk juga memberikan speech pada pagi hari ini. Monggo Pak Emil. Terima kasih. Sekali lagi yang saya hormati Ketua Umum juga Ibu Wakil Ketua Umum seluruh jajaran dan bagi kami untuk kembali bisa bersinergi, bisa berjuang bersama dengan Partai Perindo dan untuk mengangkatkan Ibu Khofifah untuk kembali memimpin Jawa Timur. Kami memahami ada semangat bagi Partai Perindo untuk mensupport berkembangnya UMKM dan juga berkembangnya anak-anak muda, generasi muda. Insya Allah sinergi ini mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik. Sekali lagi kami meyakini Ibu Khofifah adalah pemimpin yang sangat berkomitmen untuk bisa memajukan afirmasi kepada UMKM dan juga memberikan sebuah platform bagi generasi muda. Dan ini salah satu spirit yang kami lihat sejalan. Sekali lagi suatu kehormatan bagi kami untuk dipercaya mendampingi Ibu bersama para Perindo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak yang datang dan juga sebelumnya ada Ibu Khofifah Indar Parawansa. Rasanya tak lengkap ya kalau kita tidak juga mendengar sambutan dari Ketua Umum Partai Perindo. Kami persilahkan Bapak Hari Tarusudibyo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita banggakan Ibu Khofifah dan Mas Emil. Terima kasih hadir di kantor DPP Partai Perindo pada saat ini. Dan dengan saya dan Mbak Angela, para pimpinan dari DPP Partai Perindo hadir, dan juga saya lihat para media yang lebih banyak semuanya. Apa kabar? Baik ya. Tadi kita sudah dengarkan sambutan dari Bu Khofifah. Sebenarnya sederhana saja. Saya ingin menyampaikan kenapa kok Partai Perindo mendukung pasangan Bu Khofifah dan Mas Emil. Tentunya kita kalau ingin mendukung calon pemimpin dan kita harapkan untuk memimpin, memenangkan kontestasi nanti, itu dengan harapan daerah yang dipimpin itu bisa menjadi lebih baik dan tentunya lebih baik untuk masyarakatnya. Yang menjadi pertimbangan pertama adalah track record. Selama Bu Khofifah dan Mas Emil menjabat pada periode pertama yang berakhir belum lama beberapa bulan yang lalu, itu sudah kita lihat Jawa Timur sangat maju. Tahunya ya gampang. Kalau kita survei, tanya kepada masyarakat Jawa Timur, kebetulan saya juga lahir di Surabaya, keluarga saya banyak masih tinggal di Surabaya dan
teman-teman saya juga banyak di Jawa Timur, ditanyakan kepada mereka puas nggak dengan apa yang telah dilakukan oleh Bukovifa dan Mas Emil selama kepemimpinan mereka 5 tahun yang lalu. Semua yang saya tanya bilang puas. Jadi kalau 10 ditanya, 10-10-nya bilang puas. Artinya kepuasannya 100% loh, Bu. Iya kan? Jadi tentunya itu salah satu alasan yang melatar belakangi kenapa dengan tegas dan jelas Partai Perindo mendukung beliau berdua. Yang kedua, seperti kalau kita di bank, kebetulan saya juga punya bank. Kalau kita kasih kredit, itu salah satu rule of thumb-nya KYC, Know Your Client. Saya tahu Bukovifa ini udah lama sekali. Sudah sejak zaman almarhum Gus Dur. Beliau ini sangat senior. Tahun 99 sudah, sejak zaman Gus Dur presiden, sudah menteri. Jadi kalau kita bicara pengalaman tidak usah diragukan lagi, dengan prestasi yang baik tentunya. Jadi dari jabatan eksekutif yang paling tinggi sebagai menteri, jabatan juga di DPR juga pernah, ya kan, 1 periode, 4 periode malah, 4 periode di DPR RI, ya kan. Jadi menteri udah pernah, DPR RI legislatif juga pernah 4 periode, 20 tahun. Ya, tapi 4 pemerintahan. Ya, jadi terus juga gubernur belum lama ini juga sudah. Jadi eksekutif sudah, legislatif sudah dengan posisi yang puncaknya. Ya, dan saya pribadi juga mengenal ya sejak pada zaman Gus Dur itu. Jadi kalau kita bicara KYC udah cocok gitu, cocok. Ya, jadi KYC-nya lulusnya itu 100. Ya, jadi ini yang saya tegaskan bahwa saya seyakin-yakinnya tidak salah kalau Jawa Timur akan memiliki pemimpin seperti Bukovifa dan Mas Emil, dengan harapan Jawa Timur maju, ya, kesenjangan di sana makin lama makin tipis, ya, masyarakatnya makin sejahtera. Dan itu penting sekali karena Jawa Timur itu penduduknya nomor 2 paling besar di Indonesia dari seluruh provinsi yang ada. Ya, jadi kalau Jawa Timur makin maju, kontribusinya ke nasional saya yakin juga pasti akan signifikan karena skalanya yang besar itu. Saya rasa itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih juga kepada Bukovifa dan Mas Emil juga mau bekerja sama dengan kami Partai Perindo, tentunya dengan harapan nanti kalau dipilih kami dan jajaran Bukovifa dan Mas Emil bisa banyak bekerja sama untuk membangun Jawa Timur bersama-sama, bersinergi, dan juga saya bisa pastikan konsekuensi daripada dukungan ini segala perangkat apa yang dimiliki oleh Partai Perindo langsung atau tidak langsung akan kami kerahkan untuk memenangkan pasangan Bukovifa dan Mas Emil. Jadi dukungan ini bukan cuma kertas, tapi dukungan ini juga akan dimanifestasikan dalam tindakan konkret apapun yang kami miliki, langsung atau tidak langsung akan kami kerahkan untuk memenangkan Ibu dan Mas Emil tentunya. Ya, setuju semuanya ya? Baik. Saya rasa cukup sekian dari saya. Mungkin Bang Angel mau 1-2 kata karena sebelumnya didahului dengan pertemuan di Surabaya sama Mas Mike ya. Itulah kenapa ada pertemuan pada hari ini dan sekaligus juga secara resmi dukungan yang diberikan oleh Partai Perindo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Mohon izin Pak Ketua Umum. Jadi saya selain Waketum,
saya sampaikan di sini, saya juga sebagai dari Ketua Tim Das Pilkada DPP Partai Perindo. Dan senang sekali hari ini kita bisa melihat dukungan resmi dari Partai Perindo kepada Ibu Khofifah dan Mas Emil sebagai calon gubernur dan wakil gubernur untuk Jawa Timur untuk pilkada kali ini. Dan tentunya betul sekali kami sudah melakukan pertemuan sebelumnya dan tadi juga disambung dengan silaturahmi bahwa kami melihat dua tokoh yang luar biasa. Ibu Khofifah adalah pemimpin perempuan yang sangat senior, sangat tangguh dan merupakan inspirasi untuk semua perempuan di Indonesia termasuk saya. Dan juga Mas Emil merupakan pemimpin muda, cerdas, luar biasa dan bersama-sama sudah membuktikan telah membawa Jawa Timur maju, bahkan mensejahterakan masyarakat dan menjaga persatuan yang merupakan sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh Partai Perindo. Dan oleh karena itu, kedepannya juga tadi sempat disampaikan Mas Emil ya, dan kami juga berbincang lama dengan Bu Khofifah kemarin dan tadi bahwa bagaimana menghadapi bonus demografi bersama-sama dan berpihak kepada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dan tentunya terhadap UMKM. Itu yang akan menjadi perhatian kami, dan oleh karena itu atas arahan juga Ketua Umum kita akan siap mendukung pemenangan dari Ibu Khofifah dan Mas Emil ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Ibu. Baik, kami berkenan Pak Ketum, Ibu Waketum, Bu Khofifah dan juga Pak Emil kita berfoto bersama kepada seluruh jajaran pengurus Partai Perindo bisa bergabung. Pakai gambar dari itu aja, dari si Dani. Gue udah ke serbu orang ya, Q&A ya. Oh baca. Boleh dibagi di sisi kiri panggungnya mungkin? Iya. Baik, bersama pengurus Partai Perindo boleh bergabung? Sudah boleh bergabung? Sudah siap Bapak Ibu? Baris keduanya diisi mungkin ya, biar muat. Baik, 1, 2, 3. Bapak. Baik, demikianlah rangkaian acara penyampaian dukungan Partai Perindo kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2025-2030. Baik, rekan-rekan media yang ingin bertanya doorstop dipersilahkan. Terima kasih atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu semua. Dan ayo Bang. Penyerahan surat dukungan dari DPP Partai Perindo kepada Ibu Khofifah dan Mas Emil untuk pencalonan beliau berdua sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk kontestasi nanti di pilkada bulan November tahun ini untuk masa jabatan 2025-2030. Kenapa kami beliau berdua?
singkat saja, track record kita sudah melihat 5 tahun sebelumnya Jawa Timur sangat maju, dan itu juga bisa kita cek dengan masyarakat di Jawa Timur sangat luas dengan kinerja beliau, dan juga saya ingin menegaskan bahwa ini politisi birokrat senior, bisa dikatakan politisi senior. Beliau sudah pernah menjabat menteri 25 tahun, anggota DPR RI 4 periode, jadi eksekutif pimpinan pucuk pimpinan sudah, legislatif tingkat nasional sudah, gubernur 5 tahun sudah, jadi saya rasa sudah tidak perlu kita lakukan. Dan Partai Perindo bukan hanya memberikan surat dukungan, saya menyerukan kepada seluruh partai di Jawa Timur nanti untuk pemenangan dengan semua perangkat yang ada, baik secara langsung ataupun tidak langsung, memastikan beliau berdua bisa menjadi pemimpin Jawa Timur. Dan saya rasa sekian dari saya. Dengan adanya dukungan dari Partai Perindo ini, seberapa besar Bu bisa menambah optimisme Ibu untuk nanti di pilkada nanti? Pada dasarnya kami bekerja melampaui tugas selama ini. Ini menyebut melampaui tugas karena biasa di dalam kerja-kerja birokrasi yang semestinya ada jam kerjanya, kami biasa melakukan sampai dini hari, bukan hanya tengah malam. Kami melakukannya berlapis-lapis, membangun komunikasi dengan sangat banyak elemen strategis di tingkat lokal, regional maupun nasional. Ini adalah social capital yang sudah terbangun selama ini, sehingga proses pada kontestasi Pilgub November tahun ini sesungguhnya adalah proses akumulasi dari seluruh yang pernah kami lakukan, yang pernah kami sapa. Kami tetap harus menjaga ekosistem yang sudah terbangun dengan baik selama ini, maka semua dukungan yang memberikan penguatan pada proses pencalonan kami, saya dan Mas Emil, akan menjadi bagian strategis untuk bisa memberikan penguatan secara lebih komprehensif lagi. Jadi kalau ada lini-lini yang kami belum membangun sinergitas secara lebih komprehensif, maka setiap dukungan akan memberikan penguatan lebih komprehensif lagi. Hari ini kami berterima kasih kepada Partai Perindo. Ketua Umum Partai Perindo secara resmi memberikan surat dukungan kepada kami, dan Mbak Angela Tanusudibyo juga memberikan surat dukungan yang disampaikan kepada Mas Emil. Ini betapa bahwa penguatan demi penguatan akan terus bisa kami maksimalkan di dalam proses pencapaian pemenangan pada November yang akan datang. Tentu sangat banyak program-program strategis yang bisa kita promosi lagi. Antara lain adalah bagaimana UMKM di Jawa Timur, yang itu juga menjadi bagian dari komitmen Perindo. Per hari ini di Jawa Timur 59,18% kontribusi UKM untuk PDRB Jawa Timur, 59,18%. Itu artinya bahwa sesuatu yang sangat signifikan bagi proses penguatan dan pemerataan kesejahteraan seperti yang tadi disampaikan Pak Ketua Perindo, bahwa Gini rasio ini memang harus terus kita tingkatkan, pertimbangan harus kita tipiskan, dan bukan hanya indeks Gini, di dalam itu 5 tahun kemarin juga indeks T. Kalau indeks Gini itu ketimpangan yang masih umum, tapi kita sudah memberikan variabel melalui indeks T. Jadi kita ingin bahwa ketimpangan itu betul-betul bisa kita persempit. Yang selama ini terjadi adalah antara kota dan desa, yang selama ini terjadi antara selatan dan utara, dan sekarang sudah mulai bisa dilihat dari IKU, Indeks Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari tahun ke tahun makin bisa mempersempit indeks Gini maupun indeks T. Kira-kira itu sih kawan-kawan. Pak Hari, terkait strategi Perindo sendiri bagaimana Pak ke depan Pak? Oh iya, jadi
ke depan secara garis besar saya sudah sampaikan Perindo akan menyatakan demokrasi dengan melibatkan banyak politisi tokoh-tokoh muda untuk duduk di jajaran DPP maupun DPP provinsi itu penting sekali karena pemilih nanti di pemilu 2029 lebih dari 70% milenial. Jadi strategi kami ke depan dengan orang dengan dalam kelompok muda di pusat maupun di daerah semaksimal mungkin, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk supaya bisa bergabung dan membangun partai bersama-sama tentunya untuk membangun Indonesia ke depannya. Jadi ini yang kami lakukan, dan juga penguatan pengurus daerah itu sangat penting supaya betul-betul pergerakan Partai Perindo itu akan didukung, tapi melalui tokoh-tokoh muda yang akan berikut. Nanti seperti Angela, yang lagi Mas Mike dan tokoh muda semua jadi Partai Perindo itu saya harapkan nanti jadi ujung tombak menggerakkan partai. Terima kasih. Bu, terkait ada poros lain dari partai lain, PKB itu ada Pak Martus yang nanti maju juga, ini kalau dari Ibu? Kita sesungguhnya mengikuti proses saja. Sebuah kontestasi, semua warga bangsa punya hak sesuai dengan persyaratan yang ada. Ya. Kalau dari poros persaingan nanti mungkin ke depan? Saya rasa siapapun bisa mencalonkan sepanjang ada partai yang masuk dan cukup. Tapi kalau menurut saya tidak mudah mengalahkan itu saja komentar saya. Karena kepuasan masyarakat Jawa Timur itu sangat tinggi. Kebetulan saya dari Jawa Timur. Bu Kofifa, apakah nanti ada kemungkinan komunikasi dengan PDIP dan Partai Nasdem untuk pengusungan di Pilkada Jatim? Kalau PDI kami sudah berkomunikasi, ya. Ke Nasdem belum. Kita hanya waktu saja saling membangun klaster-klaster prioritas. Jadi kalau kita punya klaster yang sudah memberikan dukungan, kemudian ada klaster berikutnya yang sudah membangun komunikasi, ada klaster berikutnya yang belum terbangun komunikasinya. Jadi pasti masing-masing punya setting of the priorities. Nah, dari keterbatasan waktu kita, bangunan komunikasi itu akan terus kita lakukan sesuai dengan kemungkinan yang bisa kita lakukan. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih ya, teman-teman semuanya, terima kasih. Mau foto ini enggak? Bagaimana caranya? Iya, ini. Diterima, abang tangannya bang, abang kamera depan foto tolong. Tahan dulu. Boleh lihat ini, boleh senyum. Ibu, tahan. Kanan bu, kanan, kiri. Center bu. Kamera center ibu. Kamera center ibu, tengah ibu. Pak Emil depan, oke. Jam 12 bu, oke, thank you. Baik, demikianlah rangkaian acara penyampaian dukungan Partai Perindo kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2025-2030. Terima kasih atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata kurang berkenan yang kurang dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Breman Atenaya. Dan saya Yasmin Tania, pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kita akan awali iNews Siang hari ini dengan informasi warga di Kampung Bayam cekcok dengan ratusan petugas keamanan dari PT Jakpro. Warga menolak mengosongkan unit rumah susun hingga akhirnya terjadi aksi saling dorong.
Selasa siang, ratusan petugas keamanan mendatangi Kampung Susun Bayam yang berada di kawasan Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara. Para petugas ini mengaku mendapatkan perintah dari PT Jakpro selaku pihak pengelola. Petugas meminta kepada warga agar segera mengosongkan unit rumah susun yang mereka tempati. Tak terima diusir, warga pun menolak hingga akhirnya terjadi cekcok dan aksi saling dorong. Dari PPSU kayak gitu-gitu, kelurahan banyak banget pokoknya. Ada sekitar 300 orangan ya kan. Kami turun ke bawah. Nah setelah kami turun ke bawah, ada pihak dari Jakpro yang bawa tol itu katanya memberi kami waktu 30 menit untuk mengosongkan unit ini, rusun ini ya kan gitu. Sedangkan dan mereka bilang kami sudah fasilitasi katanya ya kan untuk pindah ke Nagrak dan kalau nggak ke Huntara. Sedangkan surat-surat tertulisnya aja nggak ada gitu loh Mbak. Masa iya sih kami digeruduk secara tiba-tiba kayak begitu ya kan? Perselisihan ini pun dijembatani dengan dialog antar kedua belah pihak, tetapi belum menemukan titik terang. Hingga kini ratusan warga Kampung Bayam masih berada di dalam rumah susun Kampung Bayam dan memilih bertahan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah ketika naik kendaraan motor bersama anak Anda. Di Kota Gede, Yogyakarta, pemirsa, seorang anak balita memainkan gas motor orang tuanya hingga mengakibatkan terjatuh dan tersiram minyak panas. Sebuah motor tiba-tiba melaju tak seimbang hingga akhirnya terjatuh di atas minyak panas pedagang kaki lima di Kota Gede, Yogyakarta. Kejadian ini terekam kamera pengawas dan sempat ramai di media sosial. Diketahui, motor ini ditumpangi pasangan suami istri dan seorang anak berusia 3 tahun. Saat membeli gorengan dan hendak membayar, sang anak memainkan gas motor yang sebelumnya ayah korban belum mematikan kendaraannya. Alhasil motor tiba-tiba melaju dan menabrak minyak panas. Ayah dan anak ini pun langsung tersiram minyak panas. Selanjutnya dari kedua belah pihak tersebut saling sama-sama memahami bahwa peristiwa tersebut musibah, tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada berbuntut dan tidak ada pengaduan atau laporan di Polsek Kota Gede. Benar-benar murni musibah dan dari penjual goreng maupun dari yang kena musibah tidak ada kata saling menyalahkan. Akibat dari kejadian ini, balita mengalami luka bakar sebanyak 64%, sementara ayahnya sebanyak 11% di bagian kaki dan tangan. Kini keduanya telah dirawat di Rumah Sakit Wiro Saban. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Keributan dua pengendara mobil di area parkir sebuah rumah makan cepat saji di Kemang, Jakarta Selatan viral di media sosial. Seorang emak-emak pengendara mobil enggan bertanggung jawab, kemudian kabur usai menabrak mobil lainnya. Lihat dulu panahnya. Oke, kalau gua salah kenapa? Kan gua emang langsung belok kanan. Ya ibu salah, berarti kan ibu udah salah, ibu udah nabrak nih. Saya minta tanggung jawab ibu. Kamu juga minta tanggung jawab saya. Nggak bisa, ibu yang nabrak saya. Ya saya nggak mau. Inilah video amatir keributan dua pengendara mobil di area parkir sebuah rumah makan cepat saji di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang viral di media sosial. Kalau mau belok, itu lihat dulu Bu, kirinya ada orang atau enggak. Ibu nih saya udah nongol nih, muka saya nih. Ibu jebrak aja dah. Nah sekarang lihat. Keributan bermula ketika salah satu mobil yang dikendarai emak-emak menabrak bagian kanan mobil lain. Bukannya bertanggung jawab kepada pemilik mobil lain, emak-emak yang mengendarai sedan hitam tersebut justru kabur meninggalkan korban. Mobil gua! Gua bilangin nanti aja ya. Nah, yang benar yang putih. Yang benar yang putih. Itu sudah lihat. Udah ada tandanya. Lagi rame gitu. Walaupun tidak menelan korban jiwa, namun dihimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan saling menghormati selama mengemudi, serta siap bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim akan menghentikan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang tidak masuk akal. Peraturan UKT baru hanya berlaku bagi mahasiswa baru dan tergolong mampu. Mendikbud Nadiem Makarim berjanji akan menghentikan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang tidak masuk akal. Pernyataan ini disampaikan Nadiem saat mengikuti rapat kerja di Komisi 10 DPR RI Selasa siang. Nadiem berkomitmen akan mengevaluasi kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri yang tidak wajar. Menurutnya peraturan UKT baru berlaku untuk mahasiswa baru dan tidak berlaku untuk mahasiswa lama. Dan hanya mahasiswa yang mampu membayar yang ditempatkan di kelompok UKT menengah dan tinggi sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi peraturan Kemdikbud ini menegaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Sebelumnya gelombang unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan uang kuliah tunggal terjadi di berbagai perguruan tinggi negeri. Mereka memprotes kenaikan UKT yang dinilai memberatkan mahasiswa. Mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia menggelar protes hingga menggeruduk kampus, menuntut agar uang kuliah tunggal diturunkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Siang bersama saya Bremana Atenaya dan juga rekan saya Yasmin Natania pemirsa. Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat terus menjadi sorotan publik. 8 dari 11 pelaku telah divonis pidana, namun kejanggalan diungkapkan warga sekitar lokasi kejadian yang menyebut proses penangkapan berlangsung sangat cepat. Di lokasi inilah Vina dan Rizky atau Eki dihabisi kawanan geng motor pada Agustus 2016 lalu. Kebon yang berada di gang sempit Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon menjadi saksi kebengisan kawanan geng motor saat mengambil nyawa dari kedua sejoli tersebut. Bahkan di tempat ini korban Vina diruda paksa secara bergantian oleh para pelaku sebelum membuang jasadnya di flyover Talun seolah-olah kecelakaan. Di lokasi ini pula, kepolisian Polres Cirebon Kota menangkap ke-8 pelaku. Namun kejanggalan demi kejanggalan terkuak. Salah satunya yaitu proses penangkapan ke-8 pelaku yang terbilang berlangsung sangat cepat. Hal ini diungkapkan oleh saksi mata yang menyaksikan langsung kejanggalan proses penangkapan di sekitar lokasi. Pas waktu itu kejadiannya itu pas waktu penangkapannya di sini. Pas saya lagi ada jualan sore di sini masih belum tutup. Dikira saya ada anak-anak ditangkepin tuh, kirain tuh mau dibawa kemana gitu, nggak tahu soalnya cepat gitu gerakannya itu, nggak ditanyain siapa-siapanya tuh, tangkepin aja kan gitu. Oh berarti main tangkap langsung bawa? Iya kan dipakai mobil. Oh berarti nggak ada interogasi di lapangan? Nggak ada, sebelumnya kan tangkap dulu. Mungkin diinterogasinya mungkin di sana, nggak tahu ya. Sementara itu, saat ini petugas kepolisian masih mencari ketiga DPO yang masih berkeliaran. Bahkan tim dari Mabes Polri harus turun tangan untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Menanggapi pernyataan pengacara terpidana yang menilai adanya kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina, kakak Vina angkat bicara. Ia menyindir dengan menyatakan penjara penuh jika maling mengaku. Adanya kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki disangkal oleh kakak Vina, Marliana. Keluarga Vina mengaku kaget setelah ramai pemberitaan kejanggalan hingga salah tangkap terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurutnya tak masuk akal jika terjadi kejanggalan hingga salah tangkap pelaku, karena bukti yang ada cukup lengkap. Kaget pasti. Kagetnya gimana Mbak? Kagetnya
nggak nyangka atau bagaimana? Nggak nyangka ya, bukti sudah ada tapi mereka mengelak. Takutnya di situ sih. Termasuk yang informasi salah tangkap itu. Iya. Bukti apa sih Mbak yang merasa menurut Mbak kuat tuh Mbak? Otopsi. Tapi kan mereka juga menyangkal bahwa tidak ada penusukan Mbak. Itu gimana tanggapannya? Kalau itu kan mereka bilangnya hanya di korban yang laki-laki. Kalau korban yang perempuan itu kan terdapat benda tajam itu. Oh ada. Sebelumnya terdapat berbagai kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang diungkapkan kuasa hukum terpidana. Bahkan kuasa hukum terpidana meyakini penangkapan terhadap 8 tersangka adalah salah tangkap. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tohi Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam dialog bersama Iman Wicaksono, keluarga terpidana pembunuhan Vina Eki mengaku anaknya mengalami beragam penyiksaan oleh polisi. Mulai dari pemukulan, dibakar dengan rokok hingga disetrum listrik. Saya ingin tanya Pak, Bapak sempat menceritakan, mungkin Ibu atau Bapak yang lain juga silakan. Ada penyiksaan waktu pemeriksaan, betul? Betul. Betul Ibu, boleh cerita Bu? Ya kan disetrum, dipukul pakai gembok. Itu cerita dari anaknya, ada bekasnya dan lain sebagainya? Ada Pak, di kepalanya tuh Pak. Bentuknya apa Bu? Tepuk. Apa Pak? Bentuknya apa? Bekasnya itu bentuknya apa? Kayak pitak gitu tuh Pak, karet gitu. Kata anaknya diapakan itu? Besok gitu tuh, kan masih ada Pak. Iya, diapakan sehingga bisa luka seperti itu? Di sama gembok katanya sih, pukul sama gembok. Oh, dipukul dengan gembok. Lalu disetrum bagian apanya dan apa bekasnya? Enggak tahu tuh kalau disetrum sih, katanya disetrum semua. Oke, jadi yang ada tandanya hanya di bagian kepala, pitak tadi? Iya. Hanya satu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang punya tanda, anaknya yang mengaku disiksa, dan ada tandanya siapa? Ya, sekarang mah udah sembuh. Kemarin mah telinga dimasukin putung rompok. Di mana Bu? Di telinga. Di belakang telinga? Di dalamnya Pak. Oke. Ada bekasnya juga? Ada, sampai anak-anak tuh diobatin di Polda. Oke. Waktu itu sampaikan nggak ke pengacaranya? Sampaikan. Anda kembali di iNews Siang pemirsa, hingga kini pencarian korban banjir bandang Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat terus berlanjut. Cuaca yang sewaktu-waktu berubah menjadi kendala petugas untuk mencari korban. Sementara itu pemerintah menyediakan posko pengungsian di sejumlah titik bagi warga yang tinggal di jalur merah. Tim SAR gabungan terus mencari korban yang masih dinyatakan hilang dalam bencana banjir di Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Sumatera Barat. Cuaca serta medan yang berlumpur menjadi tantangan petugas. Operasi pencarian korban banjir bandang akan tetap dilanjutkan hingga tanggap darurat usai pada tanggal 25 Mei. Totalnya 56, ya, yang 5 masih identifikasi. Kan sudah ditemukan tapi sudah meninggal kan? Iya. Oke. Artinya yang ditemukan 61. Jadi 56 yang sudah diidentifikasi dan ada sebagian sudah diambil oleh keluarga dan 5 masih identifikasi. Total yang meninggal menjadi 61. Jadi data kita dari BNPB dengan Basarnas dengan pihak kepolisian ini cocok. Sejumlah pengungsi lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat meninggalkan posko pengungsian ruang kelas SD 08 Kubang 2 Koto Panjang. Sebagian korban memilih mengungsi ke rumah keluarga mereka pada malam hari dan kembali ke ruang sekolah pada siang hari. Selain sekolah-sekolah, pemerintah juga menyediakan lokasi pengungsian di lapangan bola Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampe Angke, bagi warga yang saat ini menempati jalur merah. Dari Tanah Datar dan Agam, Agung Sulistyo, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di pengungsian banjir lahar Gunung Marapi di Kabupaten Agam, sudah bergabung bersama kami warga Simpang Bukik, Ibu Zulfalinda, yakni pengungsi di posko pengungsian SD Negeri 08 Kubang 2 Koto Panjang, Kecamatan Canduang, Agam, Sumatera Barat. Ya, selamat siang Bu Zulfa. Selamat siang Bapak. Ya, Bu Zulfa, gimana kabar Ibu di sana Bu? Mengungsi di sana, bagaimana dengan keluarga Ibu juga dalam kondisi sehat Bu? Ya, keluarga Ibu yang di sini di tempat pengungsian alhamdulillah ada sehat-sehat.
sana kami diungsikan dengan secepatnya. Baik. Ibu dengan keluarga Ibu atau sama siapa saja Bu di sana, ada berapa orang kalau untuk keluarga Ibu sendiri? Keluarga Ibu ada 5 orang, ada menantu Ibu, ada anak Ibu, sama cucu Ibu. Juga ada bapak 1. Ibu Zulfa, lantas seperti apa Ibu kondisi di pengungsian saat ini? Apakah makanan ataupun mungkin selimut ya, itu sudah ada Bu? Sudah tersedia di sana? Ya, kalau soal makanan di sini alhamdulillah ada Bu, ada berupa dapur umumnya ada. Alhamdulillah kami ada dikasih makanan sama snack. Baik. Ibu Zulfa, apakah sudah mendapatkan informasi mengenai lokasi relokasi, Bu? Untuk tempat relokasi belum ada yang pastinya, Bu, yang saya dengar sejauh ini. Oke. Tapi punten Bu Zulfa, untuk kondisi rumahnya saat ini seperti apa Ibu? Kalau kondisi rumah Ibu seperti yang Bapak lihat ada di TV, itu yang atapnya turun itu rumah Ibu itu. Oke. Berarti sekarang memang untuk kembali ke rumah belum bisa ya Bu ya, belum bisa ditempati ya Bu ya? Iya, belum bisa diizinkan, masih kata Bapak itu masih dalam suasana zona merah gitu. Oke. Tapi kalau untuk lokasinya sendiri, Bu Zulfa, itu memang lokasi rumah Ibu itu ada di samping aliran sungai atau seperti apa Bu, sehingga bisa mengalami kerusakan? Iya. Lokasi rumah Ibu pas di 3 buah rumah dari tepian sungai itu, Pak ya. Baik. Bu Zulfa, tadi Ibu menyebutkan kalau misalnya makanan ada dapur umum, kemudian ada juga snack. Nah, yang lainnya Bu, kira-kira yang masih yang diperlukan oleh pengungsi di sana apa saja Bu? Ya, untuk sekarang ini yang kami butuhkan yang kalau untuk bantuan logistik ataupun pangan, alhamdulillah udah banyak Ibu. Tapi saat ini kami sangat membutuhkan berupa dana lagi. Soalnya dana untuk anak sekolah, untuk mengontrak rumah, itu sangat kami perlukan Ibu. Oh baik, Bu Zulfa, ini kan memang dari Presiden Jokowi kemarin berkunjung ke sana dan memang rencananya akan melakukan relokasi bagi warga di sana dan juga rumah-rumah yang memang ada di zona merah. Dari Ibu sendiri, apakah setuju dengan relokasi tersebut, Bu? Ya, memang benar Ibu, Bapak Presiden tanya langsung sama saya kemarin, memang saya dekat dengan duduk dengan jarak dekat dengan beliau. Saya kalau untuk di relokasi itu saya mau aja, tapi saya minta kami di sini warga Bukit Tinggi ini semuanya kan pedagang, ada yang bertani, jadi kami kalau sekitar Bukit Tinggi, insya Allah kami mau direlokasi. Tapi kalau keluar dari daerah Bukit Tinggi, mungkin kami keberatan kayaknya Ibu. Oke, tapi Bu Zulfa, apakah sudah ada informasi kira-kira warga yang ada di sana mengungsi sampai kapan dan apakah sudah ada kepastian nih misalnya ada tempat tinggal sementara selain di tempat pengungsian sekarang ini Bu? Ya, untuk sementara ini kami menumpang di rumah warga atau sanak saudara. Untuk yang sebagian mau mencari kontrakan tapi kami kekurangan dana gitu. Oke. Ya baik, terima kasih banyak atas informasinya Ibu Zulfa melaporkan langsung dari Kecamatan Canduang di Agam, Sumatera Barat. Kita berdoa bersama-sama, kita berharap agar kondisi para pengungsi di sana selalu diberikan kesehatan dan juga ketabahan menghadapi bencana ini atau musibah ini ya Bremana ya. Baik. Ya pemirsa, akibat bencana banjir bandang Sungai Malona yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat alami kerusakan. Petugas Balai Wilayah Sungai Sumatera Selatan mulai melakukan normalisasi untuk memperbaiki alur sungai. Struktur Sungai Batang Malona berubah usai diterjang banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Perubahan meliputi alur, lebar, dan kedalaman sungai. Sebelum banjir bandang, lebar sungai awalnya sekitar 5 hingga 8 meter, namun saat ini berubah menjadi 14 meter. Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang mulai melakukan normalisasi dengan membuka alur dan memperkuat dinding sungai. Normalisasi di wilayah Tanah Datar dilakukan di 6 titik, yakni 1 titik berhulu di Gunung Singgalang dan 5 titik berhulu di Gunung Marapi. Kegiatan normalisasi dengan cara membuka alur kembali ke sungai existing
Kemudian jika di daerah tersebut banyak batu-batu yang terbawa, batu-batu itu akan disimpan di pinggir tanggul sebagai perkuatan tanggul. Proses normalisasi sungai terkendala cuaca yang tidak menentu. Namun penanganan ditargetkan rampung dalam 30 hari kerja dengan mengerahkan 11 unit alat berat. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.